Hormati, sebelum memasuki rangkaian acara International Forum on Contemporary on Fiqh Issues in Islamic Economics and Finance, mari kita simak bersama opening speech kepada Bapak Profesor Wimbo Santoso, SE, MSc, PhD. Kami persilahkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia serta para narasumber dan seluruh peserta seminar pada hari ini yang berbahagia. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan kita limpahan hidayah dan kenikmatan, baik berupa kesehatan maupun waktu luang, sehingga kita semua bisa menunaikan kewajiban kita di muka bumi ini untuk selalu beribadah dan hanya kepadanya. Salawat beruntaikan salam, marilah senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak salawat pada beliau, perkenan beliau menolong kita di yaumil masyar kelak. Amin ya rabbil alamin. Suatu kehormatan biar di acara International Forum on Contemporary Fiqh Issues in Islamic Economics and Finance dalam rangkaian acara Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF di 2020 ini. Tentunya topik yang dibahas juga sangat menarik, ya, mengenai empowering the global and Indonesian Islamic economic and finance through the fostering the fiqh dialogue and global partnership. Ini adalah topik yang sangat menarik dan penting bagi kita semua, bukan buat hanya Indonesia, tapi buat kita semua umat di seluruh dunia. Ya. Dan ini akan menjadi topik diskusi pada siang hari ini, ya, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang convergent tentang bagaimana berkaitan dengan topik yang sangat penting ini. Dalam rangka bagaimana kita bisa mengembangkan perekonomian kita dan keuangan kita yang berbasis syariah, ya, dan tentunya bagi Indonesia sangat penting. Inilah momentum bagi kita semua, ya, agar syariah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan juga menjadi role model dalam berbagai produk keuangan. Bapak Wakil Presiden dan yang kami muliakan serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, fatwa merupakan roh atau jiwa dari ekonomi dan keuangan syariah. Karena fatwa ini akan memberikan koridor dan batasan atas kesyariahan suatu transaksi yang seyogyanya sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fatwa merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pembeda antara keuangan yang bersifat syariah dan keuangan yang bersifat bukan syariah. Di Indonesia, keputusan atau fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan hasil ijtihad kolektif
atau dikenal dengan nama ijtihad jama'i. Tentu dari derajatnya ijtihad ini mempunyai kekuatan yang lebih kuat atau lebih tinggi, terutama apabila dibandingkan dengan ijtihad yang dilakukan oleh individual ulama atau yang disebut ijtihad fardhi. Di negara kita, fatwa yang diterbitkan khususnya mengenai transaksi keuangan syariah berperan sangat penting dalam pengembangan industri keuangan yang berbasis syariah karena akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap syariah kesehariannya atas produk dan layanan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu isu penting dalam proses penerapan aspek fikih dalam keuangan syariah ternyata bukan hanya dalam proses pembuatan fatwa itu saja, tetapi lebih dari itu, yakni terdapat isu mengenai bagaimana setiap fatwa ini bisa diimplementasikan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak. Tantangan dalam implementasi fatwa ini adalah implementasi yang tentunya bisa beragam apabila kita tidak mempunyai pemahaman yang sama dan penafsiran yang sama atas suatu fatwa. Hal ini perlu beberapa prakondisi atau beberapa tantangan-tantangan yang tentunya kita hadapi. Yang pertama, tidak banyaknya SDM keuangan syariah yang mengetahui secara komprehensif dan detail terkait dengan proses implementasi fatwa. Yang inilah yang menjadi tantangan kita selama ini. Yang kedua, selain faktor SDM, maka aspek pengawasan implementasi fatwa perlu diperkuat dengan syariah audit, ya, untuk lebih ada kekuatan, ya, atau ada keinginan dari para pelaku agar itu diimplementasikan dengan baik. Ya. Dalam arti bahwa semua fatwa harus dipatuhi oleh setiap pelaku, terutama dalam sektor keuangan. Sehingga peningkatan implementasi syariah audit ini perlu dilakukan oleh industri sebagai layer pertama dan juga diperkuat dengan syariah audit oleh regulator dan supervisi, ya, oleh industri keuangan syariah. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam konteks global, untuk memperkaya kualitas suatu fatwa, kami memandang adanya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, untuk isu sifatnya fundamental, diperlukan adanya fatwa ijma, yang merupakan konsensus dari seluruh ulama dunia. Dengan demikian, terkait dengan isu-isu krusial, terkait dengan fatwa yang saling bertentangan, suatu dengan yang lainnya tentunya dapat dihindari. Kedua, dalam proses penyusunan fatwa diharapkan dapat mendengarkan pendapat dari disiplin keilmuan lain, terutama adalah ekonomi, keuangan, manajemen risiko, psikologi, sosiologi, dan tentunya ilmu-ilmu lainnya yang mungkin terkait. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Karena apa? Karena para pelaku tentunya mempertimbangkan banyak hal, ya, yang tadi sudah kami sampaikan, psikologi, keuangan, dan lain sebagainya. Poin ketiga yang tidak kalah penting, bahwa fatwa disusun juga perlu mempertimbangkan arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Misalnya, inovasi produk keuangan syariah sangat tergantung pada keragaman pilihan akad.
perlu selaras dengan perkembangan industri agar tercipta keragaman akad sehingga dominasi suatu akad terhadap akad lain dapat diminimalisir. Yang keempat, ya, fatwa bersifat dinamis karena pada prinsipnya merupakan respon atas perkembangan dan dinamisme kehidupan umat, baik ekonomi maupun sosial, dalam rangka menumbuhkan dan mensyariahkan aktivitas ekonomi dan keuangan di dunia ini. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat erat kaitannya dengan perkembangan isu fikih